Selamat datang. Kita semua tahu ya, kita ini hidup di era banjir informasi. Ada berita, hoax, disinformasi. Sekarang ada AI yang bisa menciptakan realitasnya sendiri. Kayaknya makin sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, sumber yang Anda bagikan untuk pembahasan kita kali ini, sebuah terjemahan dan tafsir Al-Quran, ini mengajukan klaim yang cukup berani. Katanya, di dalam teks yang usianya lebih dari 1400 tahun ini, ada kerangka etika yang sangat relevan untuk menghadapi kekacauan informasi modern. Pertanyaannya, beneran begitu? Mari kita uji klaim ini. Ini pertanyaan yang sangat penting. Dan tantangannya bukan sekedar mencari ayat-ayat yang cocok, tapi lebih ke mencoba memahami apakah ada sebuah sistem berpikir yang konsisten di dalamnya, tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan pengetahuan, baik sebagai pencari, penyebar, maupun penerima. Sebuah tantangan yang menarik untuk kita bedah bersama. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita seperti yang ditunjukkan sumber Anda, berawal dari perintah paling pertama yang turun dalam Al-Quran, bukan sembahlah atau berimanlah, tapi cuma satu kata, Iqra, bacalah. Betul. Ini ada di surat Al-Alaq ayat 3-5 yang bunyinya, bacalah dan Tuhanmu amat mulia, yang telah mengajar dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini seperti langsung menancapkan tiang tancang ya, semuanya dimulai dari pengetahuan. Tepat. Dan perhatikan, teknologinya juga langsung disebut. Pena. Sebuah alat sederhana untuk merekam dan menyebarkan pengetahuan. Jadi, dari momen pertama, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara perintah mencari ilmu, Tuhan sebagai sumber ilmu, dan teknologi sebagai alatnya. Ini bukan sekedar anjuran, ini fondasi. Dari sini kita bisa mulai melacak bagaimana prinsip ini dijabarkan lebih konkret. Nah, dari membaca dan pena, langkah logis berikutnya adalah penulisan dan pencatatan. Sumber Anda mencontohkan di mana Nabi Muhammad punya juru tulis, seperti Zaid bin Sabit, untuk mencatat setiap wahyu yang turun. Ini kedengarannya seperti sebuah proses yang sangat teliti ya. Tapi apa yang membedakannya secara fundamental dari, katakanlah, praktek notaris atau pencatatan arsip modern? Di mana letak aspek ilahiyahnya? Pertanyaan bagus. Di satu sisi, prakteknya memang mirip. Memastikan tidak ada yang hilang atau diubah. Namun, ada lapisan keyakinan yang fundamental di baliknya. Sumber Anda mengutip surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar memeliharanya. Jadi, ada jaminan ilahi di level tertinggi. Tapi yang menarik adalah bagaimana prinsip pemeliharaan ini tidak lantas membuat manusianya jadi pasif. Justru sebaliknya. Maksudnya, prinsip langit itu harus dibumikan dalam praktek sehari-hari gitu. Persis. Dan contoh terbaiknya yang juga disorot dalam materi Anda ada di surat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini bukan bicara soal teologi, tapi soal utang piutang. Dan detailnya luar biasa. Perintahnya jelas, hendaklah kamu menuliskannya. Bukan cuma itu, harus ada penulis yang adil, tidak memihak, lalu yang berutang yang harus mendiktekan supaya tidak ada salah tafsir, lalu harus ada saksi. Saya juga baca bagian itu, dan detil soal saksi ini membuat saya berhenti sejenak. Disebutkan harus 2 laki-laki, atau kalau tidak ada, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Lalu ada penjelasannya, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Ini kan salah satu ayat yang sering jadi bahan diskusi di zaman sekarang. Gimana sumber Anda menjelaskan konteks di baliknya untuk menghindari interpretasi yang mungkin terdengar kurang setara? Kanlah kurangnya pengalaman dalam urusan tersebut. Jadi, tujuannya bukan untuk merendahkan nilai kesaksian perempuan, melainkan untuk mencapai tingkat kepastian dan keadilan tertinggi dalam sebuah perjanjian. Prinsip utamanya adalah integritas informasi dalam kontrak. Semua detail itu, termasuk soal saksi, adalah mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi fokusnya adalah pada hasil akhir ya. Keadilan yang terjamin melalui informasi yang akurat dan tercatat dengan baik. Dan jika ada yang sengaja merusak integritas informasi ini, konsekuensinya serius. Saya lihat ada kutipan dari surat An-Nisa ayat 112 yang bicara soal menuduh orang tak bersalah. Ini kan pada dasarnya penyebaran disinformasi dengan niat jahat. Benar. Ayat itu menyebut tindakan itu sebagai kebohongan dan dosa yang nyata.
Ini menunjukkan bahwa dalam kerangka ini, disinformasi bukan sekedar kesalahan, tapi sebuah kejahatan moral yang serius, karena merusak reputasi dan keadilan. Jadi kita lihat ada dua sisi. Perintah untuk proaktif menjaga keaslian data, dan larangan keras untuk secara aktif merusaknya. Oke, kita sudah bahas pentingnya menjaga keaslian informasi dalam transaksi dan hukum. Prinsip yang sama ternyata berlaku dalam komunikasi sehari-hari, bukan? Gimana sumber Anda membahas soal adab berbicara? Tentu, ada prinsip dasarnya di Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Sangat sederhana, sangat universal. Tapi yang membuatnya menarik adalah adanya pengecualian. Ini bukan perintah untuk diam dan pasrah dalam segala situasi. Di Surat An-Nisa ayat 148 dijelaskan bahwa Allah tidak suka ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan kecuali oleh orang yang dianiaya. Jadi ada katu pengaman etisnya. Ada ruang untuk menyuarakan kezoliman. Ini penting, karena kalau tidak, prinsip berkata baik bisa disalahgunakan untuk membungkam korban. Tepat sekali. Ini memberikan keseimbangan. Nah, prinsip menjaga ucapan ini tidak hanya berlaku pada apa yang kita katakan, tapi juga pada informasi yang kita terima dan sebarkan. Disinilah kita masuk ke jantung masalah hoax modern. Sumber Anda menyoroti surat Al-Hujurat ayat 6 yang bisa dibilang sebagai perintah fact-checking berusia 1400 tahun. Ayat itu mengatakan jika ada seorang fasik yang datang membawa berita, kita harus periksalah dengan teliti. Istilah fasik ini dijelaskan di sumber Anda sebagai orang yang diragukan. Tapi sepertinya maknanya lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Fasik bukan sekedar sumber yang tidak kredibel atau unverified account. Dalam terminologi Al-Quran, fasik merujuk pada seseorang yang dikenal secara terbuka dan sadar melanggar norma-norma moral atau agama. Jadi, ini bukan soal kompetensi, tapi soal karakter dan reputasi. Perintah verifikasi ini menjadi jauh lebih mendesak karena sumbernya sudah punya rekam jejak yang buruk. Ini adalah peringatan untuk waspada terhadap aktor jahat yang sengaja menyebar kebohongan. Yang menarik buat saya adalah perintahnya ditujukan kepada siapa? Bukan kepada si fasik untuk berhenti berbohong, meskipun itu juga dilarang di tempat lain, tapi kepada kita, si penerima berita, untuk melakukan verifikasi. Itu sebuah pergeseran tanggung jawab yang signifikan, kan? Dan itulah wawasan kuncinya. Berbeda dengan banyak etika jurnalistik modern yang fokus pada tanggung jawab penyebar berita, kerangka ini meletakkan beban tanggung jawab yang sama beratnya pada konsumen informasi. Anda tidak boleh pasif. Kalau Anda menerima informasi dari sumber yang meragukan dan langsung menyebarkannya tanpa cek, lalu terjadi kerugian, Anda ikut bertanggung jawab. Ini sejalan dengan ayat lain yang dikutip, Surat Al-Ma'idah ayat 41, yang memperingatkan tentang orang yang amat suka mendengar perkataan-perkataan yang bohong. Ada peringatan ganda. Jangan jadi penyebar kebohongan dan jangan jadi konsumen kebohongan yang lahap. Berbicara soal penyebaran informasi, materi Anda juga menyentuh topik yang menarik, arus informasi global lewat studi kasus sejarah penerjemahan Al-Quran. Saya kira ini proses yang lurus-lurus saja, tapi ternyata ada perdebatan sengit ya. Oh, tentu saja. Ini adalah contoh sempurna dari dilema abadi antara menjaga kesucian bentuk dan memastikan aksesibilitas makna. Sumber Anda menceritakan bagaimana beberapa ulama di Benggala dan terutama di kalangan ulama Hausa di Afrika Barat pada awalnya sangat menentang penerjemahan. Mereka khawatir terjemahan akan menghilangkan barakah atau berkah ilahi yang melekat pada teks Arab aslinya. Bagi mereka, suara dan bentuk teks itu sendiri adalah bagian dari wahyu. Sebuah argumen yang bisa dipahami ya dari sudut pandang spiritual. Lalu gimana perdebatan ini diselesaikan? Kebutuhan praktis akhirnya menang. Sumber Anda menyebutkan tokoh bernama Syekh Abu Bakar Mahmud Gumi yang mempelopori penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Hausa. Argumennya sederhana, bagaimana orang bisa mengamalkan ajaran jika mereka tidak paham bahasanya? Pemahaman adalah kunci. Akhirnya, pandangan ini yang menang. Ini menunjukkan sebuah evolusi di mana prioritas bergeser dari pelestarian bentuk ritual ke pemastian pemahaman dan komunikasi yang efektif. Dilema ini antara orisinalitas dan aksesibilitas terjadi di mana-mana kan? Dari penerjemahan sastra klasik sampai perdebatan soal perangkat lunak open source. Dari informasi dan komunikasi, mari kita beralih ke sains dan teknologi. Jika fondasinya adalah bacalah, bagaimana ini diterjemahkan menjadi dorongan untuk memahami alam semesta?
Al-Quran tidak menyajikan dirinya sebagai buku sains, tapi sumber Anda berargumen bahwa ia adalah pemicu keingintahuan ilmiah. Caranya adalah dengan terus-menerus mendorong observasi. Ayat yang sering dikutip adalah surat Ali Imran ayat 190 yang menyatakan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kata kuncinya adalah tanda-tanda dan orang berakal. Ini adalah undangan terbuka untuk mengamati, merenung, dan mencari pola inti dari metode ilmiah. Tunggu dulu, saya tidak menyangka ada deskripsi yang sangat detail tentang fenomena alam. Materi Anda menyoroti surat An-Nur ayat 43 tentang formasi awan. Bunyinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Ini hampir seperti deskripsi meteorologis. Seberapa akurat ini dari sudut pandang sains modern? Cukup mencengangkan. Tafsir dalam sumber Anda menguraikannya. Proses yang digambarkan, awan kecil, kumulus yang diarak angin, kemudian bergabung dan bertindih-tindih, atau tumbuh secara vertikal menjadi awan cumulonimbus, lalu menghasilkan hujan. Ini sangat cocok dengan pemahaman modern. Tentu saja, bahasanya puitis, bukan bahasa jurnal ilmiah. Tapi urutan prosesnya, secara observasional, sangat akurat. Tujuannya bukan untuk mengajar meteorologi, tapi untuk memancing kekaguman dan pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sumber Anda juga ada kaitan yang cukup berani yang dibuat antara ayat tentang Da'bah atau makhluk melata di langit dengan penemuan planet-planet. Ini kedengarannya seperti tafsir yang sangat modern. Dan penting untuk menempatkannya dalam konteks. Tafsir yang Anda rujuk berargumen bahwa karena Dabbah secara harfiah berarti makhluk yang butuh tempat berpijak dan lokasinya disebut di langit, maka pastilah ia berada di benda padat seperti planet. Penemuan planet-planet oleh teleskop modern kemudian dilihat sebagai konfirmasi atas kemungkinan ini. Tentu saja, ini adalah sebuah ijtihad atau interpretasi modern. Seorang ulama klasik mungkin akan menafsirkannya secara metaforis. Jadi, ini bukan klaim bahwa Al-Quran adalah buku astronomi, tapi lebih kepada contoh bagaimana teks ini bisa terus berdialog dengan penemuan-penemuan baru. Ini menunjukkan vitalitas sebuah teks yang bisa memicu pertanyaan dan refleksi baru seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia. Dan semangat ini punya akar sejarah yang kuat. Sumber Anda mengingatkan kita pada zaman keemasan Islam di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Para khalifah seperti Abu Ja'far al-Mansur tidak memandang ilmu dari Yunani, Persia, atau India sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka secara aktif mendanai gerakan penerjemahan besar-besaran. Ada keyakinan bahwa semua ilmu yang bermanfaat pada akhirnya berasal dari sumber yang sama. Dan rasa ingin tahu ini bukan cuma untuk ilmu fisika atau duniawi ya. Materi Anda menutup bagian ini dengan kisah Nabi Musa yang mencari ilmu dari seorang sosok misterius bernama Khidir. Ini sepertinya jenis pengetahuan yang sama sekali berbeda. Ya, ini adalah puncak dari pembahasan tentang pengetahuan. Kisah dalam surat Al-Kahfi ini sangat mendalam. Musa, seorang nabi besar yang menerima hukum dan logika yang jelas dari Tuhan, bertemu dengan Khidir yang ilmunya bersifat hikmah, kadang tampak irasional. Khidir melubangi perahu nelayan miskin, membunuh seorang anak, dan membangun kembali tembok di kota yang tidak ramah. Musa, dengan logikanya, terus memprotes. Setiap tindakan Khidir tampak salah dari sudut pandang moral dan logika konvensional, kan? Betul. Ini seperti seorang ahli bedah yang brilian mencoba belajar melukis. Semua pengetahuannya yang presisi dan logis justru menjadi penghalang. Musa, sang nabi hukum, harus belajar bahwa ada jenis pengetahuan lain yang didasarkan pada hikmah ilahi yang melihat gambaran yang lebih besar. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari perampasan, anak itu dibunuh karena ia akan tumbuh menjadi sumber malapetaka. Tembok itu dibangun untuk melindungi harta anak yatim. Ini adalah pelajaran tertinggi tentang kerendahan hati intelektual. Jadi setelah menelusuri semua ini, dari perintah bacalah yang paling dasar hingga aturan spesifik soal kontrak, etika verifikasi berita, dorongan observasi alam, dan pelajaran tentang batas pengetahuan manusia, gambaran yang muncul adalah sebuah pandangan dunia di mana pengetahuan dan informasi bukan sekedar komoditas, tapi punya dimensi moral yang sangat kuat.
Ya, itulah benang merahnya. Ini adalah sebuah kerangka di mana informasi memiliki hak dan tanggung jawab yang melekat. Teknologi, apakah itu pena, teleskop, atau algoritma, hanyalah alat. Yang menjadi inti persoalan adalah adab atau etika yang membingkai penggunaannya. Untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan keadilan, dan untuk memahami alam semesta dengan rasa kagum dan kerendahan hati. Jadi, sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, sumber Anda menekankan berulang kali bahwa Tuhan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Di era kita sekarang, di mana kecerdasan buatan mulai menghasilkan pengetahuan yang juga tidak kita ketahui, karya seni baru, solusi ilmiah, atau bahkan kode yang kompleks, pertanyaan etis baru apa yang ditantang oleh prinsip-prinsip abadi dari Al-Quran ini untuk kita ajukan?